Halo sob, makasih nih udah ngeklik video ini. Artinya kalian pengen belajar tentang fuel cell. Kenapa ada fuel cell? Mari kita bahas nanti di kontennya. Tapi, pernahkah kalian dengar fuel cell? Di samping mobil listrik dan beberapa teknologi lain untuk mengurangi emisi karbon, fuel cell menjadi salah satu solusi yang paling baik juga. Karena dia juga salah satu yang paling simple dan mudah untuk didapatkan. Jadi, kita akan bahas dulu nih, apa itu fuel cell? Dengan cara yang paling basic dan tentunya akan mudah diingat oleh kalian semua. Oh ya, BTW nih, sorry banget ya suara agak sedikit bindeng kan, karena lagi pilek nih. Jadi, sorry kalau suaranya mungkin agak kurang jelas ya. Sob. Oke, kita bahas dulu nih. Kapan sih kamu pertama kali dengar fuel cell? Ada beberapa devices ya, yang kalian mungkin pernah dengar fuel cell itu apa seperti itu. Coba kita bahas dulu nih. Kira-kira kalian pernah nggak ngedengar fuel cell itu di sini? Pertama di rumah nih. Ada yang pernah dengar tentang fuel cell di rumah? Nah, kalau kalian perhatikan di gambar ini ada semacam kotak yang kalau misalnya kalian pikir mungkin ini seperti bagian eksternal daripada AC ya, yang ada di luar itu. Tetapi ini bukan nih. Ini adalah tabung fuel cell yang akan memberikan energi untuk mengakomodasi rumah yang ada di sini nih. Jadi aplikasi fuel cell yang pertama adalah bisa dilakukan di rumah. Mungkin kalian pernah dengar. Kemudian juga ada di mobil. Kalau kalian pernah lihat ini mobil Toyota Mirai ya. Ini juga di sumber energinya berdasarkan dari fuel cell. Dan tentunya ini menjadi salah satu andalan dari brand ini, Toyota, untuk mengedepankan teknologi fuel cell dibandingkan mobil listrik yang kebanyakan mungkin mayoritas mobil listrik itu kan di pasaran mobil Honda, mobil-mobil Hyundai ya, Hyundai atau Korea Selatan seperti itu. Kemudian yang menarik adalah ini juga ada loh di laptop kayak gitu. Kalian pernah lihat nggak laptop ada semacam tabungnya di belakang sini nih? Lucu kan? Memang tapi ada laptop yang memang sumber energinya pun juga menggunakan fuel cell. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa keuntungannya menggunakan fuel cell itu apa sih? Seperti itu kan. Jadi keuntungan dari fuel cell itu adalah yaitu hanya butuh hidrogen dan oksigen gitu. Makanya kalau kalian perhatikan ini tuh ada tabung. Tabung itu adalah untuk menyimpan hidrogennya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa oksigen itu bisa didapatkan di udara. Biasa pun ada oksigen ya. Makanya kita bisa bernafas kan sob. Dan tentunya itulah salah satu keuntungannya. Wait, sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, karena itu akan membuat aku lebih semangat untuk membuat video-video tentang teknologi. Jadi, jangan lupa subscribe ya. Udah belum? Udah? Belum? Apa? Oh udah, ya udah. Kalau gitu, terima kasih. Lanjut ke videonya ya. Sekarang kita akan bahas nih, seperti apa sih cara kerjanya. Jadi sob, aku akan jelasin di sini cara kerja dari fuel cell itu sendiri. Jadi anggaplah di sini ada pasangan ya. Di sini ada Romeo. Itu adalah hidrogennya. Ini adalah Romeo ya, hidrogen ini. Sedangkan kekasihnya, si Romeo kita tahu adalah Juliet. Benar nggak? Tuh kalian ada pendapat lain. Bukan Juliet nih sob. Siapa misalnya? Juleha gitu mungkin ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin kalian ada pendapat coba. Nah, jadi ibaratnya ada dua pasangan yang terpisah oleh jarak gitu. Itu Romeo dan Juliet. Nah, si Romeo ini adalah si hidrogennya. Jadi, si hidrogen ini dia akan masuk dulu nih. Jadi di sini ada dua inlet. Ini ada inlet ya, inlet pertama. Ini juga inlet kedua. Kalau kalian perhatikan dan juga ada outlet di sini. Jadi ada dua inlet dan satu outlet. Kalian harus perhatikan. Nah, kemudian si hidrogen ini akan masuk nih ke bagian yang ini. Ketika dia masuk, dia akan teroksidasi oleh anoda, sehingga dia akan melepaskan elektron.
Jadi ketika kalian perhatikan di sini akan menjadi H+ dan ada elektron di sini yang akan naik. Anggaplah elektron itu adalah bunganya nih. Dianggaplah ini adalah bunga ya. Oke. Ini adalah bunga yang ingin diberikan nih ke Julietnya. Jadi H+ itu dia akan bersarang dulu nih. Ketika dia melepaskan elektron atau si bunganya, dia akan melalui kabel nih. Jadi misalnya kalian paketin dulu nih kan. Kalau kalian mau ketemu cewek, misalnya si Romeo ini mau ketemu Juliet, dia kasih bunganya dulu nih lewat kabel sini nih. Dia lewat kabel dulu, ya kan? Ini si bunganya. Sampailah ke Juliet atau oksigen. Nah, si oksigen ini akan masuk nih ke bagian sini. Dia sudah ada di sini nih oksigen itu. Kayak gitu. Sampailah bunganya sudah dapat nih kan. Akhirnya dia dapat, wah, ada yang ngasih bunga nih. Beriringan dengan hal tersebut, si H+ itu dia jalan nih melalui elektrolit atau membran yang di sini tulisannya membran ya. Ini adalah elektrolitnya sob. Nah, kayak gitu. Dia akan melewati berbagai hambatan dan berjuang gitu kan untuk bertemu Juliet. Tetapi bunganya duluan deh dipaketin pakai apa kayak merpati mungkin atau apapun itu kan. Akhirnya deh H+ ini akan melewati rintangannya gitu. Akhirnya dia bertemulah di sini nih. H+ itu si hidrogen ini bertemulah dengan oksigen di bagian itu. Akhirnya kita ketahui ya, hidrogen dan oksigen kalau bertemu akan mengikat dan menghasilkan H2O. Nah, H2O ini anggaplah adalah anaknya mereka nih. Setelah mereka akhirnya menjalin hubungan dan pacaran, mungkin nikah gitu, akhirnya punya anak gitu ya, namanya H2O. Nah, ini ceritanya H2O ini adalah bayinya gitu. Jadi simpelnya kayak gitu sob. Kayak gitu. Nah, bunga ini ketika bunga ini diantarkan melalui kabel, dia akan menghasilkan listrik. Jadi ini sumber listriknya di sini nih. Karena ada pergerakan elektron di kabelnya. Seperti itu simpelnya. Gitu. Kita bahasnya dengan cara yang santai dulu ya, supaya biar kalian juga ngerti. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang agak kimia dikit nih. Jadi kalau kalian pernah belajar, reaksinya itu kan gini sebenarnya. Di bagian kiri itu adalah H2 plus, sorry, kita hapus dulu ya. H2 itu menjadi 2H plus, sorry ini kenapa tidak bisa? Oke, sorry. Kita hapus dulu ya sob, ini ada yang salah sepertinya. Oke. 2H plus 2E minus. Gitu. Ini disebut juga half equation ya. Ini adalah equationnya si Romeo nih. Ini. Kemudian di bagian kanan sini itu adalah equationnya si Juliet. Di sini ya kita taruh sini. Yaitu adalah O2 ya kan plus 4H plus itu plus 4E minus elektron menjadi 2H2O. Nah, ini adalah half equationnya si Juliet. Gitu. Akhirnya ketika mereka menghasilkan bayi, itu menjadi overall equation. Nah, menjadi overall equation, yaitu apa? O2 plus 2H2 itu menjadi 2H2O. Nah, inilah hasilnya itu adalah air gitu. Nah, air itu kalau di fuel cell ini keluar berupa uap air.
makanya nanti ada panas di situ untuk mengeluarin uap airnya itu. Jadi keluarnya itu kalau kalian perhatikan di mobil mungkin atau di tadi rumah dan juga laptop gitu, nanti keluarnya itu kayak uap air, tidak berupa air yang liquid ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini di equation ini, itu tuh dia tidak ada CO2 sama sekali kan. Makanya itu menjadi hal yang paling menguntungkan di sini sebagai fuel cell. Karena tidak ada CO2, akhirnya tidak ada emisi karbon kan sob. Itu, jadi lebih ramah lingkungan. Lalu kalau dibandingkan baterai, fuel cell ini tuh mekanismenya lebih tahan lama sob. Dan kalau dibuang atau dispose, itu lebih tidak mencemari lingkungan lah dibandingkan baterai. Kayak gitu sob. Banyak kan keuntungannya sob. Gitu sob. Nah, kemudian kalau gitu kok masih belum banyak digunakan gitu kan? Pasti kalian bertanya kok sulit digunakannya. Itu pasti pertanyaan kalian. Nah, jadi ada dua nih alasan utamanya nih sob. Jadi yang pertama itu sob, bahwa untuk menyimpan satu hidrogen ini itu membutuhkan space yang sangat besar. Itulah mengapa salah satu alasan ini belum visible lah, belum implementable gitu, digunakan di seharian. Apalagi kita pengen yang simpel kan hari-hari ini. Jadi ini salah satu hal yang membuat fuel cell itu masih ditunda-tunda lah kasarannya kayak gitu. Kemudian kalau kalian perhatikan di bagian kanan ini, hidrogen itu dia sangat tidak stabil ya. Tadi kalau kalian perhatikan H+ gitu. H+ terus dia melepas elektron itu sangat tidak stabil. Karena ketidakstabilan itu, akhirnya dia sangat reaktif dan mudah terbakar. Bahkan meledak gitu loh. Kayak yang seperti gambar ini nih. Sangat mudah terbakar dan juga bahkan meledak. Itulah mengapa masih dipertimbangkan oleh pemerintah, bahkan beberapa saintis ya, untuk mengimplementasikan fuel cell teknologi ini. Padahal ini kan ramah lingkungan kalau kita pelajari. Dan juga untuk menyimpan hidrogen, butuh energi yang sangat besar. Dan energinya itu tentunya saat ini ya, kita pasti masih menggunakan beberapa bahan bakar yang dari fosil gitu kan. Untuk menyimpan energinya itu kan butuh energi. Sedangkan energi nggak mungkin dia pakai dari hidrogen itu sendiri, belum mampu. Jadi untuk menyimpannya itu masih menggunakan fossil fuel kayak gitu. Sehingga ya kita ketahui fossil fuel itu masih ada CO-nya ya atau karbonnya ya, CO2-nya ya. Jadi gitu sob, ada dua alasan dan satu tambahan tadi untuk menyimpan energinya itu masih menggunakan fossil fuel. Jadi coba kalian pikir-pikir lagi nih. Kira-kira gimana nih? Mungkin kalian sebagai penonton di sini udah memikirkan solusi nih. Oh, gini aja nih, Kak gitu. Untuk menyolusikannya, aku akan mengadakan penelitian apa, A, B, C, D, D, E, F, G gitu kan. Terus di kolom komentar ya sob ya, untuk memberi solusi agar fuel cell ini cepat diimplementasikannya. Terus, ini aku mau ngasih kalian pertanyaan nih. Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Kira-kira gimana sih cara misahin hidrogen? Karena kan tadi hidrogen itu sangat sulit ditemukan ya. Ketika dia sudah ada oksigen, dia akan membentuk air H2O gitu. Gimana sih caranya? Coba kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi bareng di sana sob. Kayak gitu sob. Jadi sob, sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya aku masih ada kurang dalam menjelaskan atau mungkin kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa like video ini jika kalian suka. Dan tentunya jangan lupa untuk mengklik loncengnya sob. Terima kasih, dadah.